Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat selalu teman-teman semuanya. Pertemuan ke-14 mata kuliah analisa keputusan. Kita akan belajar tentang non-numerik multi-expert ya. Jadi ada beberapa expert tapi dalam satuannya itu bukan non-numerik ya. Masih dalam MCDM ya, metode atau teori MCDM, multi kriteria decision making. Ya, sebelum dimulai seperti biasa, marilah dipersiapkan gelas kosongnya lagi, sehingga teman-teman juga siap menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Jangan lupa berdoa untuk meminta kemudahan dalam mempelajari dan juga memahami materi ini. Ya, ini kontrak pembelajaran reminder aja untuk kita semua, jangan lupa mengisi presensi dan konfirmasi kehadiran dosen serta kesesuaiannya dengan litera. Oke, minggu depan ya, ini ya, materi keempat di UAS ya, setelah UTS itu non-numeric multi expert multi kriteria decision making. Jadi nanti minggu depan harusnya kita usahakan untuk presentasi persiapan video untuk UAS ya. Jadi silakan mulai dipersiapkan dari sekarang perhitungannya. Kalau sekarang kita membahas yang keempat ya, numerik, dan ternyata teman-teman tertarik ke materi ini dan dapat jurnalnya, bisa langsung dipersiapkan untuk perhitungan detailnya dan juga untuk videonya. Capaian pembelajarannya ya, tujuannya masih diharapkan kalian mampu menerapkan metode pengambilan keputusan yang MCDM tapi dengan non-numerik ya, non-numerik. Untuk submaterinya ya, submaterinya ini sampai kita mempelajari metode non-numerik MCDM atau agregasi kriteria sampai ke agregasi pakar untuk prosesnya. Nah, reminder sebentar ya sebelum kita menghitung menggunakan metode non-numerik. Nah, untuk teknik pengambilan keputusan itu harus kita ada fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen itu pasti ada yang namanya perencanaan, staffing ya, terus pengorganisasian, nah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Nah, di sini proses-proses dari manajemen ini pasti membutuhkan suatu keputusan ya, atau banyaknya pilihan-pilihan yang harus diambil supaya manajemen ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana sih proses perencanaannya sampai ke evaluasi. Di sini untuk hierarki juga nih, hierarki untuk menjalankan fungsi manajemen kan ada mulai dari yang terendah dari lower, medium ya, up, medium, low, dan juga sampai ke top levelnya dalam si pengambil keputusan ya. Untuk bersifatnya ada yang bersifat direktif, strategis, taktis, dan juga operasional di sini ya. Untuk pengambilan keputusan ini ada dua cara kan, bisa secara langsung atau dengan intuisi juga bisa, dan dengan cara analisa keputusan. Nah, apa saja cara analisa keputusannya yang sudah kita pelajari kemarin ya, sampai ke yang sekarang akan kita pelajari non-numerik ya, non-numerik multi-expert MCDM. Ini masih untuk teknik pengambilan keputusan ya. Di sini adanya lingkungan ya. Lingkungan itu pasti ada yang tidak pasti, kompleks, dinamis, sampai ke yang ada lingkungan yang terbatas ya. Nah, ini membutuhkan adanya kecerdasan, adanya persepsi, dan juga falsafah. Nah, ketiga ini menentukan pilihan. Adanya pilihan-pilihan, informasi, dan juga preferensi. Nah, disinilah intuisi logika tidak dapat diperiksa ya. Jadi ketika adanya persepsi atau falsafah, kadang susah menggunakan logika ya untuk menentukan keputusan yang terbaik. Makanya diperlukanlah
diperlukanlah suatu metode atau cara yang secara eksak ya, yang secara eksak bisa menekan tingkat linguistik atau intuisi kita. Walaupun nanti tanpa ada perhitungan pun intuisinya sudah sangat kuat itu untuk expert saja ya, untuk yang ahli di bidangnya ya. Kayak di sini ada beberapa reaksi dari lingkungan ya, misalkan cemas ini ya sampai ke perasaan sedih. Nah, ini menentukan nanti hasilnya. Semua reaksi ini menentukan hasil dari keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Ya, untuk pengambilan keputusan secara normatif ya, tadi kan cuma dari intuisi. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan secara normatif atau dengan metode analisa keputusan. Nah, dari pilihan, informasi, dan juga preferensi yang ada, akan timbul alternatif-alternatif. Lalu penetapan kemungkinan-kemungkinannya apa saja, struktur modelnya sampai ke penetapan nilai, preferensi waktu dan juga resiko. Nah, di sini logika ya, membutuhkan logika untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif apa saja, terus kemungkinannya apa saja sampai ke nilainya, sehingga itu akan logika ini kalau sudah jalan akan menghasilkan keputusan yang lebih normatif atau tidak dipengaruhi oleh perasaan aja ya, intuisi saja. Ya, nah, multi kriteria decision making ini sebagai salah satu contoh model dalam pengambilan keputusan ya, di mana adanya tujuan yang akan kita capai dan juga masalah yang akan diselesaikan. Nah, ini membutuhkan kriteria kinerjanya, lalu alternatifnya apa saja ya dari tujuan tersebut dan juga dari kriteria. Nah, alternatif ini harus mencakup pengambilan keputusan, mempengaruhi pengambilan keputusan ya, dan juga tujuan yang ingin dicapai dari masalah yang ingin diselesaikan. Ya. Komponen keputusan ya, ada ini sudah kita bahas alternatif keputusan, kriteria, bobot keputusan sampai ke tipe pengambil keputusan. Nah, ini silahkan nanti teman-teman pelajari lagi ya, perdalam kembali, buka kembali materi yang sebelumnya. Nah, untuk model penilaian ini kan kemarin ada yang menggunakan nilai numerik atau nyata atau KRIPS ya. Ada juga yang menggunakan nilai ordinal atau pakai skala. Misalnya sangat kurang, kurang, cukup baik, dan sangat baik. Ada juga yang menggunakan nilai perbandingan berpasangan ya. Nah, nilai perbandingan berpasangan ini contohnya yang di pembobotan AHP ya. Misal A dibandingkan dengan B itu. Nilainya 1 apabila A dan B sama-sama penting. Pokoknya untuk nilai perbandingan berpasangan pakainya contohnya adalah AHP. Yang ketiga ada model untuk nilainya itu, model penilaiannya itu menggunakan preferensi fuzzy ya, fuzzy. Nah, ini ada 4 model penilaian ya, secara numerik, ordinal, perbandingan berpasangan, dan juga preferensi fuzzy. Ya, untuk cakupan decision making ya, ada yang disebutnya multi kriteria, multi attributes, multi objektif, dan juga single objektif. Oke, ya multi kriteria itu artinya dia bisa sebagai kuantitatif dan juga kualitatif. Multi atribut juga sama ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, sedangkan untuk yang multi objektif bisa dikerjakan dengan menggunakan goal programming atau model kuantitatif atau secara matematik ya. Sedangkan yang single objektif ini contohnya yang di OR, linear programming ya. Misalkan minimasi total biaya menurut kriteria atau objeknya. Nah, bagaimana dengan yang non-numeric multi-expert ini ya, MCDM, multi kriteria decision making. Berarti ada beberapa kriteria dan juga ada beberapa expert ya di sini. Ya, dikembangkan oleh Ronald R.
Yager ya dari 1988. Nah, ini tuh menjelaskan teknik yang dapat digunakan untuk penggabungan berbagai sumber. Ya, berbagai sumber artinya ada beberapa expert ya, ada beberapa expert atau si penilai sumber informasi serta untuk evaluasi dan juga pemilihan alternatif secara multi kriteria. Berarti ada beberapa kriteria, ada beberapa penilai juga. Makanya disebutnya multi expert, multi kriteria. Oke. Nah, kontribusinya dari kontribusi teknik non-numerik MCDM itu misalkan dalam penyelesaian persoalan keputusan itu misalkan untuk ini ya, kemampuan untuk melakukan operasi dan juga agregasi yang diperlukan dengan informasi linguistik. Lalu kemampuan menetapkan secara linguistik perbedaan tingkat kepentingan kriteria dan juga tingkat kepentingan setiap pakar. Yang ketiga, kemampuan sebagai metode untuk memperoleh konsensus dari pendapat beberapa pakar. Nah, sini ya ada yang harus diperhatikan dari untuk menggunakan non-numerik MCDM. Oke, untuk langkah-langkahnya ada 3 ya, ada 3 untuk non-numerik ini. Pertama, harus memilih istilah linguistik yang ditetapkan dengan semantiknya untuk mengekspresikan nilai kinerja linguistik yang sesuai dengan semua kriteria. Langkah yang kedua, memilih operator agregasi informasi linguistik untuk menggabungkan nilai kinerja linguistik. Yang ketiga, memilih alternatif yang terbaik. Jadi ada 3 ini ya, 3 langkah dalam perhitungan non-numerik MCDM. Oke, dalam memilih alternatif terbaik ada 2 fase ya, ada 2 fase yaitu yang pertama harus melakukan agregasi informasi linguistik. Oke, langkah pertamanya adalah melakukan agregasi ya, untuk memperoleh nilai kinerja gabungan secara linguistik pada setiap alternatifnya. Nah, jadi setiap pakar itu diminta untuk memberikan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang tersedia. Nah, evaluasinya itu terdiri dari penilaian seberapa baik sih setiap kriteria yang dibutuhkan dari suatu solusi yang baik. Nah, ini dipenuhi oleh setiap alternatif. Nilai-nilai yang digunakan untuk evaluasi peringkat dan kepentingan alternatif merupakan skala linguistik atau non-numerik. Kalau kemarin kita pakainya AHPD, AHP kan nilainya ada 1, 3 ya, 5, 6 dan sebagainya. Kalau di sini pakainya non-numerik, tidak menggunakan angka-angka ya. Nah, pada fase ini ditentukan negasi tingkat kepentingan kriteria ya ditetapkan berdasarkan persamaan yang ini. Nah, untuk persamaannya silakan nanti teman-teman dicatat terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita tentukan negasinya dari variabel linguistik, skala linguistik yang sudah ditetapkan. Rumusnya adalah Q dikurangi K plus 1 ya. K itu indeksnya dan Q adalah jumlah skala. Negasi tingkat kepentingan kriteria ini menunjukkan suatu nilai tertentu terhadap pernyataan. Nah, jika kriteria tertentu penting, maka kriteria tersebut mempunyai skor yang baik ya. Atau kriteria yang tingkat kepentingannya rendah mempunyai efek yang kecil terhadap skor secara keseluruhan. Semakin besar nilainya akan semakin menunjukkan bahwa itu sangat baik, tapi semakin kecil nilainya akan menunjukkan semakin rendah ya. Ya, masih di tahap pertama, tahap agregasi informasi linguistik ya. Setelah itu, nah, agregasi nilai kriteria setiap pakar untuk setiap alternatif yang ditetapkan. Nah, untuk itu langkah keduanya dari kita sudah menentukan negasinya, langkah keduanya itu menghitung agregasi informasi linguistiknya ya. Rumusnya yang ini.
kita cari nilai minimasi dari nilai yang maksimal ya. Oke. Oke, tanda yang tengah ini V ya, atau ya, ini menunjukkan operasi pemilihan yang maksimum. Jadi kita pilih mana nih kriteria yang maksimum ya, yang maksimum kita tuliskan pilih di ini ya, di unsur ini. Dari dua nilai di antaranya. Misalkan kalau misalkan P paling tinggi ya PR paling rendah, kalau kita bandingkan PR dan P maka pilih yang P karena P itu paling besar ya, paling besar di antara P dan juga PR. Jadi kita pilih yang paling tinggi ya untuk menentukan nilai minimalnya. Tahap kedua setelah itu melakukan agregasi nilai kinerja gabungannya ya untuk memilih alternatif terbaik. Nah, nilai setiap alternatif dari seluruh pakar itu diagregasikan untuk memperoleh peringkat keseluruhan di setiap alternatif. Oke, menggunakan metodenya order weight averaging ya, OWA. Nah, di sini kita tentukan dulu bobot nilainya, persamaannya yang ini, pakai persamaan yang ini ya untuk menentukan bobot nilainya. Q adalah jumlah skala penilaian, R adalah jumlah pakarnya. Selanjutnya agregasi pendapat pakar ini kita lanjutkan untuk prosesnya sama seperti yang tahap pertama ya. Tahap kedua juga kita tentukan dulu bobot nilainya, terus kita hitung, kita cari nilai maksimal dari nilai minimal penilaian tersebut gitu ya. Nah, di sini ya, PI ini adalah urutan terbesar jika penilaian pakar ke I ya. Nah, untuk tanda yang ini ya, V terbalik itu adalah menunjukkan operator pemilihan yang minimum ya, minimum dari dua nilai di antaranya. Jadi kita bandingkan di antara A dan B itu ya misalkan ini deh. Misalkan tadi ada nilainya itu P. P itu sama dengan paling tinggi ya. Sedangkan PR itu paling rendah. Nah, kalau notasinya V dibalik ya, PR dan juga P kita bandingkan, maka untuk di langkah kedua kita pilih yang paling rendah. Paling rendahnya apa? Berarti kita pilih yang PR ya, yang PR atau paling rendah, paling kecil. Nah, setelah itu baru cari nilai maksimal dari nilai-nilai minimal ini. Ya, ke studi kasus, misalkan ada ini ya, manajer suatu perusahaan dihadapkan pada usulan 3 alternatif proposal ya. Proposal pertama, persediaan bahan baku dan just in time atau alternatif 1. Alternatif keduanya, meningkatkan mutu melalui total quality control. Yang ketiganya, efisiensi teknologi melalui grup teknologi. Ini alternatif ketiga. Untuk pertimbangan ada 6 kriteria ya, ada 6 kriteria. Kriteria 1 urgensi dengan rencana pembangunan perusahaan, lalu kriteria 2 biaya yang diperlukannya, yang ketiga komprehensivitas proposal komprehensif ya. Keempat bonavitas pelaksana menjadi pertimbangan juga ternyata. Yang kelima operasionalisasi ya, kemudahan operasionalisasinya dan juga efektivitas ya. Jadi ada 6 kriteria, ada 3 alternatif. Ini harus ditentukan skala penilaiannya ya. Ada skala penilaiannya di studi kasus ini ada 7. 7 itu apa saja? Ada perfect ya, P, ST, T sampai dengan ke PR. Berarti P itu perfect atau paling tinggi. Kalau ST sangat tinggi, T tinggi, S sedang, R rendah, SR sangat rendah, PR paling rendah. Nah, kalau di non-numerik, penilaiannya itu menggunakan yang skala penilaian yang ini. Jadi ditentukan mau skala penilaiannya 5 atau 7. Kalau 7 contohnya yang seperti ini ya. Ada yang paling tingginya sampai ke yang paling rendahnya. Nah, jika kalau di AHP nilainya itu 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Tapi kalau di non-numerik berarti nilainya ya perfect, sangat tinggi, tinggi, sedang, tidak menggunakan lagi numerik. Jadi pakainya yang skala penilaian yang non-numerik ya.
Untuk tingkat kepentingan kriterianya, kriteria 1 itu penting, 2 sangat tinggi ya. P itu perfect berarti kriteria 1 itu paling tinggi. Berarti yang paling tinggi yang mana? Urgensi ya dengan rencana pembangunan perusahaan ini paling tinggi nilainya. Terus kriteria 2 itu biaya ternyata sangat tinggi, kriteria 3 juga sangat tinggi, kriteria 4 sedang, kriteria 5 rendah ya, tidak terlalu penting dianggapnya. Kriteria 6 juga rendah. Nah, ini harus ditetapkan oleh pakar ya, oleh pakar ditetapkan. Ya, misalkan manajer perusahaan itu meminta bantuan 4 orang pakar. Nah, di sini berarti ada 4 ya, ada 4 yang menilai, 4 pakar yang menilai, dan hasilnya yang ini. Jadi baru kelihatan ya bedanya yang non-numerik dengan yang numerik ya. Ini yang non-numerik. Jadi penilaiannya itu ya ini, notasi. Tadi apa, P itu perfect ya, sangat tinggi, terus paling tinggi lah. Ada ST tinggi, terus sedang ya, ada rendah, sangat rendah, dan seterusnya, dan paling rendah misal. Ada 7 ya, ada 7 kriteria penilaian. Nah, di sini skala penilaian, ini skala penilaiannya. Nah, untuk pakar 1 menilai tiap-tiap alternatifnya dinilai ya, tiap-tiap alternatifnya bandingkan dengan kriterianya. Kriteria 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pakar 1, kita contohkan pakar 1 ya. Pakar 1 menilai alternatif 1 ya. Alternatif 1 itu apa? Nanti dilihat tadi ada 3 alternatif ya. Kalau nggak salah yang just in time. Untuk alternatif 1, kriteria 1 itu penting ya, kriteria 2 tidak penting ya, tinggi, 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 R itu rendah, ini sangat tinggi, ini paling tinggi berarti ya, T itu tinggi. Nah, untuk alternatif 2, nah sama, itu juga caranya dibandingkan dinilai tiap-tiap kriterianya ya, skala penilaiannya. Untuk alternatif 3, misalkan di kriteria 1 ternyata paling tinggi ya, paling tinggi, kriteria 2 sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi gitu. Jadi tiap pakar menilai membandingkan ya, menilai tiap-tiap alternatif pada masing-masing kriterianya. Cuma bedanya nilainya itu bentuknya bukan numerik lagi, tapi skala penilaian, penting, tidak penting, sangat penting, dan lain sebagainya. Langkah pertama melakukan agregasi informasi linguistik ya. Jadi kita tentukan dulu negasi. Ya, tadi ya di rumus yang pertama, menentukan negasi tingkat kepentingan kriteria. Nah, ini persamaannya. Persamaannya yang ini negasi ya, negasi. Ya. K itu indeksnya, Q adalah jumlah skala ya. Jadi hasil negasinya seperti ini. Oke. Tadi kan di awal soal kita sudah tentukan kriteria 1 itu tingkat kepentingannya apa ya. Kriteria 1 tingkat kepentingannya paling tinggi. Kriteria 2 sangat tinggi. Kriteria 3 juga sangat tinggi. 4 sedang. Nah, 5 dan 6 itu rendah. Nah, di sini kita tentukan negasinya ya. Negasi kriterianya. Oke, ya jadi kebalikannya dari P itu apa? Dari paling tinggi itu kebalikannya adalah yang paling rendahnya dong, yang PR. Jadi negasinya adalah PR ya. Terus kalau yang sangat tinggi negasinya apa? Negasinya adalah sangat rendah. Kebalikannya ya. Ini sama. Kalau yang sedang karena dia di tengah-tengah tuh ya. Jadi negasinya ya tetap sedang. Dan juga kalau yang rendah berarti negasinya adalah kebalikannya yang tinggi. Ya, ini negasinya tinggi. Oke. Ya, untuk perhitungan yang ini ya, perhitungan negasi kriterianya itu, oke ini ya, Q-nya itu adalah ini ya, kita cari dengan rumus perhitungan negasi kriterianya. Q dikurangi K ditambah 1. Jadi Q itu adalah jumlah skala. Jumlah skalanya ada berapa yang kita pakai dari P gitu ya, P terus ST sampai ke PR tuh ada 7 ya. Jadi di sini untuk nilai Q sama. Q itu adalah 7. Q-nya 7.
Tapi kalau misalkan nanti kalian menggunakan skalanya itu cuma suka, tidak suka, netral, dan tidak suka, ya udah berarti Q-nya ada 3 gitu ya. Jadi jumlah skalanya ada berapa? Q-nya 7. Nah, untuk K-nya itu ya indeksnya ya. Indeksnya itu 1, 2, 2, dan juga 4, 5, dan 5 di sini ya untuk R. Untuk oke, bagaimana cara menentukan indeksnya? Sini ya. Nah, jadi di prinsip yang pertama, kalau nilainya itu paling tinggi berarti nilainya sangat nilainya paling besar ya. Jadi karena ada 7 skala, nah untuk perfect ini untuk yang P ya, skala penilaian P nilainya adalah 7 ya. Nilainya adalah 7. Terus yang ST ya 6 gitu ya. Seterusnya sampai ke yang paling rendah nilainya berarti 1. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ini ya, untuk yang P, kriteria 1 kan tingkat kepentingannya P, tapi negasinya apa? Negasinya itu yang PR ya. Negasinya yang PR, berarti nilai yang PR tuh berapa di sini? Nilai yang PR ya. Nilai yang PR itu adalah 1 ya. Nilai PR itu 1. Makanya di sini untuk nilai indeksnya, K indeksnya adalah 1 dikurangi 1. Terus kita lanjut ke yang kriteria 2, itu nilainya ST ya. Untuk yang ST ya, kita bahas yang ST. Negasinya apa? Negasinya yang SR. Jadi berapa nilai indeksnya? Nilai indeksnya itu yang SR berapa nih? Oh, ternyata 2 ini ya. Jadi di sini K-nya 2 nih untuk yang SR. Lanjut untuk yang S. S juga sama. Dilihat S itu negasinya apa? Karena sama ya. Nilai S itu 4. Berarti nilai K-nya adalah 4. Next kita lihat yang R nih. Untuk yang R itu negasinya T. Negasinya T nilainya berapa kalau yang T? Oh, berarti yang 5 ini. Oh, jadi nilai K-nya ini 5. Makanya ini 7 dikurangi nilai indeksnya ditambah dengan 1 ya. Supaya diperoleh perhitungan negasi kriterianya 7, 6, 6, 4, 3, 3. Jadi ini dibalik. Kita ada skala penilaian yang linguistik, kita numerikan gitu ya. Ya paham ya, jadi dicari dulu negasi kriterianya, baru hitung menggunakan perhitungan negasi kriteria yang ini. Oke, tahap kedua dari langkah pertama ya. Tahap kedua dari langkah pertama itu setelah menentukan negasinya, baru kita cari ini ya, nilai minimal dari nilai-nilai maksimal. Jadi kita bandingkan nilai negasinya dengan nilai hasil penilaian dari pakar. Nah, di sini kita perlu kelompokkan dulu. Ini untuk perhitungan alternatif 1 ya. Jadi nanti kita hitung masing-masing alternatif. Ini untuk alternatif 1, kita gabungkan pakar 1 sampai pakar 4. Kalau di tabel 9.1 kan digabung semua tuh. Pakar 1 menilainya alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Pakar 2 juga sama. Nah, di sini kalian gabungkan untuk yang hasil penilaian alternatif 1 di masing-masing pakar. Akan diperoleh tabel ini. Silahkan nanti teman-teman cek lagi ya tabel 9.1-nya. Nilainya adalah yang ini. Oke, ini adalah tabel negasinya sebagai patokan kita ya. Untuk perhitungan agregasi kriteria alternatif 1 atau ini ya alternatifnya persediaan bahan baku dan juga just in time. Nah, kita bandingkan negasinya dengan nilai pakar, dengan hasil penilaian pakar gitu ya. Lalu setelah itu bandingkan mana yang paling tinggi. Ya, paling tinggi itu yang kita ambil. Kenapa harus yang paling tinggi? Karena di sini rumusnya adalah yang V ya. Nah, dilihat lagi keterangannya, untuk yang V ini adalah menunjukkan operator pemilihan yang maksimum ya, yang maksimum dari dua nilai yang dibandingkan. Jadi kalau misalkan PR dan P itu lebih tinggi mana nih? Pasti paling tinggi yang P ya, lebih tinggi yang P atau paling besar. Makanya nanti dipilihnya yang paling besar atau yang P. Oke, kita contohkan untuk yang pakar 1 ya, perhitungannya pakar 1. Misal di sini kita minimalnya jangan dulu ya. Nah,
Oke, kita cari negasi dari kriteria 1 ya. Kriteria 1 negasinya adalah yang PR, yang PR ini. Makanya kita bandingkan PR dengan hasil yang dari nilai P dari nilai kriteria 1, pakar 1 menilainya adalah P. Jadi kita bandingkan PR dan juga P gitu ya. Terus yang kedua apa? Negasi untuk yang kriteria 2. Kriteria 2 negasinya SR ya. Kita bandingkan SR dengan yang hasil penilaian pakar 1 dengan yang T. Gitu. Yang ketiga, kriteria 3 negasinya SR juga. SR kita bandingkan dengan yang apa nih nilainya yang pakar dengan yang R ya. Terus yang keempat apa? S ya. S kita bandingkan dengan yang ST. Terus negasinya T ya. T kita bandingkan dengan yang apa nih? P ya, kriteria 5. P. Terus yang keenam, tidak muat di mana dia? Yang keenam adalah T juga nih, yang ini ya. Sebentar. Ini T bandingkan dengan nilainya yang T6. Gitu, kriteria 6. Jadi kita bandingkan negasinya dengan hasil yang dinilai pakar 1 gitu. Jadi masing-masing pakar dilihat nilainya. Setelah itu, nah ini yang saya contohkan di atas ini adalah hasil perhitungan yang ini, bukan, ini nih, hasil yang ini ya. Semoga paham ya. Kenapa sih PR dibandingkan dengan P ya? Jadi yang ini. Nilai negasinya dibandingkan dengan nilai pakar di masing-masing kriteria. Gitu. Kalau sudah, baru tahap ke yang kedua, baris kedua yang ini ya. Oke, di sini kita pilih yang paling besar. Kita bandingkan PR dengan P paling tinggi yang mana? Paling tinggi yang P. Makanya di sini pilihnya yang P ya. Terus SR dan T lebih tinggi yang mana? SR dan T lebih tinggi yang T. Kita bandingkan lagi yang ketiga, kriteria 3, SR dan R itu lebih tinggi yang rendah ya. Sangat rendah dan rendah kan lebih tinggi rendah lah. Terus yang S dibandingkan dengan ST ya. Sedang dibandingkan dengan sangat tinggi. Berarti kita pilih yang ST yang sangat tinggi. Next, tinggi bandingkan dengan paling tinggi. Jelas pilih yang paling tinggi. Oke. Lalu yang terakhir, tinggi dibandingkan dengan tinggi ya udah tinggi gitu. Nah, ini harus hafal apa ya simbol dari P itu apa, T itu apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau sudah diperoleh yang tahap kedua yang ini, kita tinggal pilih yang paling minimal karena rumusnya sini minimal ya. Paling minimal dari ke-6 ini tuh yang mana? Paling rendah berarti yang ini ya, yang R. Maka hasil agregasinya untuk pakar 1 tulis yang R di sini. Oke, untuk yang kedua gimana cara saya jelasinnya ya? Sebentar. Oke, untuk yang kedua contohnya yang saya contohkan lagi pakar 4 aja ya. Pakar 4 saya contohkan, ini deh. Pakar 4 nih saya contohkan. Ininya hapus dulu. Ya, pakar 4 kita coba tuliskan di sini ya. Oke, ya sebentar. Nah, pakar 4 contohnya. Pakar 4 itu nilai negasi kriterianya tuh akan sama ya. Nilai negasi kriterianya akan sama nih. PR, yang pertama kriteria 1 PR bandingkan dengan yang hasilnya yang ST ya. Nah, ini untuk yang ini. PR dan juga ST. Terus yang kedua SR bandingkan dengan yang T ya. SR bandingkan dengan yang T. Terus SR lagi bandingkan dengan yang P. Terus di sini adalah SR-nya ada 3 ya. SR-nya ada 2. Terus yang S bandingkan dengan yang S lagi. Next-nya yang T dibandingkan dengan yang ST. Dan yang terakhir T dibandingkan dengan yang SR. Oke. Ini untuk 6 kriterianya ya, untuk yang pakar keempat. Oke, ini pakar keempat ya. Nah, ini yang saya tuliskan itu yang
bagian atas yang ini ya. PR dibandingkan dengan ST, betul ya. SR dibandingkan dengan T, SR dibandingkan dengan P, ya seterusnya. Oke, kalau sudah diperoleh seperti ini, pilih yang paling tinggi masing-masing ya. Untuk PR dan ST lebih tinggi yang ST, makanya pilih yang ST. Di sini tuliskan yang ST ya. Nah, ST. Terus SR dan T lebih tinggi yang T, tulis yang T. SR dan P, pilih yang P dong, jelas ya, paling tinggi, perfect. S dan S sama ya, jadi S ditulis lagi. Tinggi dan sangat tinggi, pilih yang sangat tinggi. Oke, tinggi dan sangat rendah, pilih yang sangat tinggi. Oke, gini. Ya, kalau sudah dari keenam ini, mana yang paling rendah nilainya? Ya, nilainya ya yang sedang dong di antara keenam ini mah ya. Jadi hasil agregasi dari pakar 4 itu S. Nah, ini hasil-hasil agregasinya ya dari tiap pakar. Silahkan nanti dicoba untuk pencocokannya ya, perbandingannya. Ya, kalau tadi masih untuk alternatif 1, sekarang kita dengan langkah yang sama cari agregasinya untuk alternatif yang kedua ya. Untuk alternatif yang kedua, kita kelompokkan lagi ya pakai tabel yang ini. Jadi, kelompokkan tiap pakar nilainya, nilai dari tiap pakar untuk alternatif yang kedua ya. Masing-masing kriteria. Kelompokkan lagi nilainya. Database-nya ini di tabel 9.1 ya, nanti dikelompokkan. Nah, ini untuk negasi kriterianya. Dengan langkah yang sama ya, diperolehlah hasil agregasinya di sini adalah ST untuk pakar 1, S, T, dan juga R. Langkahnya sama untuk masing-masing alternatif. Ya, ini untuk alternatif yang ketiga juga sama ya. Alternatif yang ketiga di sini adalah ya, kita buatkan dulu tabel bantu ya, tabel bantu atau kita kelompokkan nilai dari pakar untuk alternatif yang ketiga ya. Di sini masing-masing kriteria. Kita kelompokkan, baru kita hitung nilai agregasinya ya, hasil agregasinya. Caranya kita bandingkan negasinya dengan hasil yang pakar nilai, yang dinilai oleh pakar baru, pilih yang paling maksimalnya yang mana. Nah, dari maksimal ini pilih yang paling minimal. Gitu ya. Setelah itu, langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua itu melakukan agregasi nilai kriteria gabungan. Kita gabungkan. Rumusnya yang ini. Rumusnya adalah yang ini. Q itu jumlah skala penilaiannya. R itu jumlah pakarnya. Ini ya. Nah, skala ini yang jangan sampai kalian lupa nih. Jangan sampai keliru di tahap pertama. Perbandingan antara P dan juga ST tuh lebih tinggi mana sih? Misalnya ya jelas lebih tinggi yang paling atas atau perfect ya, S7. Ini skala penilaian yang digunakan ada 7 ya. Q-nya berarti sini ada 7 nih. Jumlah pakarnya ada berapa tadi? Jumlah pakarnya ada 4. Oke, kita lanjut ke rumus yang ini. Rumus ini berarti integer ya, jadi jangan ada yang bentuknya pecahan di sini ya, integer. Oke, integer, tinggal masukkan aja ke rumus 1 ditambah K-nya berapa? K-nya itu ini yang pertama ya, pakar 1 nih. K-nya 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, beda di K-nya aja ya. K itu adalah pakarnya ya. K itu pakarnya. Terus dikalikan dengan Q-1. Q-nya jumlah skala penilaiannya ada 7. Ada 7 kurang 1 dibagi jumlah pakarnya ada 4 ya, dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 2,5. Karena di sini adalah integer, makanya dibulatkan ya. Jadi untuk integer 2,5 adalah 3 ya, 3. Oke, next untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah ini ya, integernya 4 ya, udah tetap 4 ya, karena dia sudah dalam bentuk bilangan bulat ya, tidak desimal.
Terus yang pakar 3, nah integer ini integer 5,5. Hasil perhitungan ini 5,5. Kita bulatkan jadi 6. Pakar 4 7. Oke, pakar 4 7. Nah, kalau sudah ketemu tadi 3, 4, 6, 7 ini ya, 3, 4, 6 dan juga 7, kita lihat lagi ke skala penilaian yang ini ya. 3 itu untuk apa sih nilainya? 3 itu adalah untuk yang rendah. Oh, ini ya S3 nih. Makanya bobot nilainya adalah rendah. Terus yang 4 itu untuk apa sih? 4 untuk yang sedang. Ya, S4. Jadi di sini bobot nilainya sedang. Kalau 6 berarti yang ini ya. Ini adalah sangat tinggi. Ya, nilainya sangat tinggi. 7 itu yang ini yang perfect. Berarti yang P. Ya, jadi kita ubah lagi ke dalam non numerik ya. Kita sudah numerikkan dan kita ubah lagi ke non numerik. Ya, langkah kedua dari ini ya, dari tahap yang kedua itu melakukan agregasi pendapat pakar untuk setiap alternatif dengan menggunakan persamaan yang ini ya. Ini persamaannya. Ya, kita di sini karena ada nilainya dan ya dan. V terbalik ya, ini menunjukkan pemilihan nilai yang minimum. Jadi kita pilih yang minimum dari nilai yang dibandingkan, lalu dicari nilai maksimalnya. Oke, sebelum itu kita harus saya tampilkan dulu hasil agregasinya ya. Ini adalah XJ-nya, XJ-nya, XJ-nya dan juga kita bandingkan dengan nilai QJ-nya ya. Karena di sini rumusnya adalah bandingkan nilai QJ dan juga BI ya. Nah, QJ-nya ini kita sudah peroleh R, S, ST, dan juga P. Sedangkan BI-nya kita harus peroleh dulu ya, kita cari dulu BI-nya. BI itu apa? Urutan terbesar. Nah, BI itu urutan terbesar nilai penilaian pakar. Hasil penilaian pakarnya yang ini, R, S, dan juga S. Ya, jadi di sini saya simbolkan dengan XJ dulu ya hasil agregasinya untuk alternatif 1. Silahkan nanti teman-teman dilihat lagi hasil agregasi dari alternatif 1 pada keempat pakar. Hasilnya adalah yang ini ya, RRSS. Ini di tahap 1 kita sudah peroleh di tabel ini. Ya. Baru kita bandingkan ini ya. Tuliskan dulu XJ-nya. XJ-nya itu yang kita peroleh adalah RR dan juga SS. Yang mana yang ini ya? RRSS. Baru kita cari BJ-nya, BI-nya atau BJ-nya ya. BI, BJ ini adalah urutan terbesar. Nah, dari RRSS ini kita urutkan mana yang paling besar. Rendah dan juga sedang lebih, R itu kan untuk rendah ya. R rendah dan S sedang. Lebih tinggi mana sedang dan rendah? Lebih tinggi yang sedang ya. Makanya kita urutkan di sini. Berarti sedang, sedang, rendah, dan rendah. Karena ini cuma ada rendah dan sedang. Berarti kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Nah, ini SS dan juga RR. Urutkan dari XJ ini. Kita urutkan, makanya ditemukan BC. Setelah itu bandingkan dengan bobot nilainya. Bobot nilai itu apa yang QJ ini? Kita tuliskan bobot nilainya ini ya, QJ-nya. RS, ST, dan juga P. Setelah itu baru masukkan ke persamaan yang pertama ini. Masukkan ke pertanyaan. Kita bandingkan berarti ya. QJ-nya yang pertama adalah R. Kita bandingkan dengan yang BJ-nya yang S ya. Terus kita bandingkan lagi yang S. Bandingkan dengan yang S lagi. Bandingkan yang ST dengan yang R. Terus yang terakhir yang P dengan yang oke, biar ini deh. ST bandingkan dengan yang ST bandingkan dengan yang R ya tadi ya. Terus yang P ini bandingkan dengan yang bobot ini bandingkan dengan yang R gitu. Oke, ini keempat ini adalah yang saya tulis di sini yang ini ya. Yang saya tulis yang 4 ini yang kalian bisa cek di yang ini V1.
Oke, setelah itu cari nilai maksimalnya masing-masing nilai minimum, sorry ya, nilai minimumnya rendah dan sedang paling minimum yang apa? Saya pilih yang R ya. Kalau sedang dan sedang masih sama. Sangat tinggi dan rendah, minimumnya lebih kecil yang rendah. Terus yang paling tinggi atau perfect dan juga rendah, lebih kecil yang rendah dong, gitu ya. Jadi kita pilih nilai-nilai maksimal dari nilai-nilai ini. Rendah, sedang, rendah dan juga rendah, paling tingginya adalah yang sedang. Makanya di sini, jadi nilai akhir alternatif 1 adalah sedang. Ya, ini untuk alternatif 1 nilainya berarti sedang. Alternatif 2 gimana? Alternatif 2 juga sama proses perhitungannya ya. Alternatif 3 juga sama, sehingga nanti diperoleh nilai alternatif mana yang paling tinggi dari ketiga alternatif tersebut. Sekarang coba untuk yang alternatif 2 ya. Alternatif 2 juga sama. Kita bandingkan dulu, kita lihat, kita cari dulu nilai BJ-nya ya. Nilai BJ-nya ini untuk XJ alternatif 2 nih ya. Alternatif 2 XJ-nya ST, S, T, dan juga R. Berarti BJ-nya apa nih? BJ-nya kita urutkan mana yang paling tinggi. Paling tinggi adalah yang ST ya. Jadi ST yang pertama, terus tinggi, terus yang ketiga sedang, terus yang keempat rendah. Nah, ini untuk BJ-nya ya. ST, tinggi, sedang, dan rendah. Pokoknya urutkan dari yang nilai X ini mana yang paling tinggi sampai ke terendah. Setelah itu bandingkan dengan bobot nilainya. Bobot nilai di alternatif kedua ya. R, S, ST, dan juga P. Oke, kita bandingkan dulu, berarti yang pertama saya tuliskan deh R, S, ST, dan juga P ya. R itu kita bandingkan dengan yang ST, berarti yang S kita bandingkan dengan yang T, ST kita bandingkan dengan yang S, dan P kita bandingkan dengan yang R. Setelah diperoleh ini, oke, ini adalah yang ini ya, tahap yang ini. Pilih yang paling minimum. Rendah dan sangat tinggi lebih minimum yang rendah. Sedang dan tinggi minimum yang sedang. Sangat tinggi dan sedang minimum yang sedang. Perfect dan juga yang rendah berarti pilih yang rendah. Nah, dari keempat warna biru ini, mana nilainya yang paling tinggi? Nilainya yang paling tinggi adalah S ya. Oke, paling tinggi adalah S. Jadi nilai untuk alternatif 2 itu juga sama, adalah S atau sedang. Next, alternatif ketiga sama juga ya. Alternatif ketiga kita tuliskan dulu X-nya, XJ-nya ya. XI deh. Hasil dari alternatif 3, hasil agregasinya ST, T, SR, dan juga ST. Terus kita cari nilai BJ-nya ya. BJ-nya itu, ya ini BI. Nilai BI-nya berarti kita urutkan mana yang paling tinggi nih. Sangat tinggi, tinggi, sangat rendah, sangat tinggi. Oh, berarti ST, ST, T, dan juga yang SR ya. Ini untuk yang BI. Oops. Oke, paham ya untuk yang BI. Yang sini nih, kenapa di sini ST, ST, T, dan juga SR. Artinya diurutkan dari yang tertinggi ya, dari nilai hasil agregasinya. Oke, next, bandingkan dengan nilai Q-nya. Nilai Q-nya di sini adalah, tuliskan dulu ya, R, berarti R, S, ST, dan juga P. Ya. Nah, kita bandingkan masing-masing dengan R, bandingkan dengan ST, S bandingkan dengan ST, ST bandingkan dengan T, dan juga P dibandingkan dengan SR. Nah, pilih yang paling minimum. Rendah dan sangat tinggi, pilih yang rendah. Sedang dan sangat tinggi, pilih yang sedang. Sangat tinggi dan tinggi, pilih yang tinggi. Perfect dan sangat rendah, pilih yang sangat rendah. Dari keempat ini, mana yang paling tinggi? Rendah, sedang, tinggi, sangat rendah. Oh, berarti pakai yang T. Ambil yang T karena paling maksimal. Sini ya, kita cari yang maksimal dari R, ST,
R, S, T, dan juga SR. Paling tingginya ya tinggi ya. Jadi nilai akhir alternatif, sorry ini 3 ya. Alternatif 3 adalah tinggi. Oke, ini saya betulin deh 3 ya. Alternatif 3 adalah tinggi. Ya, langkah selanjutnya terakhir ya, memilih alternatif terbaik. Nah, dari hasil perhitungan agregasi ya kita tuliskan di sini alternatif 1, 2, 3 nilai akhirnya ini ya masing-masing alternatif dan kita urutkan prioritasnya. Oke, kalau dari nilai ini paling tinggi adalah yang alternatif 3 ya. Alternatif 3 itu adalah efisiensi teknologi melalui grup teknologi. Nah, berarti ini adalah urutan prioritas yang pertama ya. Kedua dan seterusnya. Jadi diurutkan mana yang paling tinggi dari yang terendah ya. Sehingga keputusannya pilih yang alternatif 3 merupakan prioritas keputusan. Nah, untuk studi kasus yang kedua, saya dapat satu jurnal ya, menarik nih, pengambilan keputusan dengan pendekatan non-numerical multi-expert multi-kriteria dalam penanganan kecacatan produksi. Ya. Nah, jadi untuk mengidentifikasi cacat produksi itu banyak sekali metodenya ya, tapi bisa juga menggunakan ini, non-numerical multi-expert multi-kriteria ya. Ini ada tahun berapa ini ya? Jurnalnya dari Nunung Nur Hasanah dan Dovi Januar ya. Ini bisa jadikan inspirasi tugas akhir juga. Ini untuk alternatifnya, kriterianya ya ada skalanya, skala penilaiannya pakai yang 5. Pakai yang 5 dari sangat rendah sampai ke yang paling tinggi. Tapi ingat skalanya itu kalau yang paling tinggi ya nilainya harus yang paling tinggi ya, 5 gitu. Jadi satu itu untuk yang sangat tidak disukai atau sangat rendah. Nah, untuk skala kepentingannya ini juga ditetapkan oleh pakar ya. Next, di sini ada pakarnya itu ada 3, operator, supervisor, dan juga kabak produksi. Nah, untuk ini bisa dijadikan pakar. Kenapa? Karena yang sehari-hari menangani tentang cacat produksi itu ya, yang berpengaruh siapa aja ya, tentu saja butuh perspektif dari operator, supervisor, dan juga kabak produksi. Oke, untuk penilaiannya di sini langkah-langkahnya silahkan coba teman-teman ikuti dari langkah-langkah perhitungan ya penentuan alternatif pakai yang tadi non numerik. Silahkan coba dicocokkan apakah betul hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil yang dari jurnal itu prioritasnya adalah yang pertama ya alternatif pertama. Keputusannya tinggi ya, maka tinggi. Oke. Oke, untuk tugas ke-8 ya, tugas ke-8 kan harusnya oke, ini masih tugas yang ke-8 yang fase AHP ya. Nah, di sini untuk tugas ke-10 kan harusnya di pertemuan ke-15 besok berarti ya. Nah, teman-teman presentasi penyelesaian kasus ya dari di tugas-tugas sebelumnya kan ada teman-teman harus mencari jurnal AHP, FAZI, terus banyak ya yang dan harus dilakukan perhitungan, pencocokan perhitungan. Nah, tugas itu tetap dikerjakan masing-masingnya ya. Masing-masingnya tetap dikerjakan. Nanti teman-teman upload di masing-masing pertemuan keberapa tugas masing-masing ya sudah saya sediakan di Litera. Nah, khusus untuk tugas pertemuan 15 ini untuk UAS nanti dari ke tugas-tugas misalkan dari AHP, FAJI sampai ke dapat yang non numerik ya itu dibuatkan satu video jadi tugas utamanya ya tetap aja teman-teman harus lengkapi di masing-masing tugas pertemuan ya misalkan untuk AHP karena saya memilihnya FAJI AHP nggak dikerjakan jangan tetap harus dikerjakan satu-satu ya untuk AHP, FAJI ya
itu tetap dikerjakan satu-satu perhitungannya. Tapi untuk dibuat video, pilih salah satu yang menurut teman-teman paling pede. Misalnya tadi sudah kita bahas tentang yang non-numerik. Oh, ternyata saya lebih tertarik ke yang non-numerik. Ya, nggak apa-apa, itu yang dijadikan untuk video, ya. Tapi untuk tugas-tugas sebelum-sebelumnya ya tetap dilengkapi. Jadi tetap ada kesempatan melengkapi sampai sebelum UAS ya, silakan dipersiapkan. Dan untuk videonya dilengkapi upload. Uh, Jawaban UASnya adalah link videonya ya, link videonya. Silahkan dilengkapi ya teman-teman. Ya, jika ada yang ingin didiskusikan silahkan di grup ya, di grup ataupun di chat diskusi di Litera. Ini kesimpulannya, silahkan dipelajari kembali tentang non-numerik dan juga non-numerik MCDM. Referensinya silahkan dipelajari kembali. Oke, ya untuk ini ya quotes of the day-nya, ketika terasa sulit, ingatlah alasan kenapa teman-teman memulai ya. Jadi tetap selesaikan apa yang sudah dimulai ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.